Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ilham Fitri dengan NPM 221186206146 dari Prodi PGSD Lugular 3E. Di sini saya akan membuat video tentang 50 pertanyaan filsafat beserta jawabannya. 1. Bagaimana peran filsafat pendidikan dalam dunia pendidikan di Indonesia? Peran filsafat dalam dunia pendidikan adalah memberikan acuan dalam bidang filsafat pendidikan guna mewujudkan cita-cita pendidikan yang diharapkan oleh suatu masyarakat atau bangsa. 2. Bagaimana filsafat pendidikan dapat memberikan manfaat terhadap dunia pendidikan? Filsafat pendidikan memberikan pondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru tentang hakikat setiap praktik pembelajaran di sekolah. 3. Bagaimana pendekatan filosofis dalam suatu penelitian? Pendekatan filosofis digunakan untuk meneliti pemikiran tokoh dan mengungkapkan hakikat segala sesuatu yang nampak. 4. Sebutkan definisi logika menurut Romauli. Romauli mendefinisikan berpikir logis adalah kegiatan berpikir yang didasarkan atas kaidah-kaidah, aturan-aturan, sistematika, dan teknik berpikir yang benar. 5. Sebutkan macam-macam mekanisme berpikir logis menurut Maukisari. 1. Menguraikan fakta dari segala masalah. 2. Memilih gagasan yang tepat. 3. Mengidentifikasi dan memeriksa hubungan antara hal dalam menyelesaikan masalah. 6. Sebutkan pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan dapat diartikan juga upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. 7. Sebutkan 3 pendekatan filsafat pendidikan. 1. Pendekatan sinoptik. 2. Pendekatan normatif. 3. Pendekatan kritis radikal. 8. Apa hubungan filsafat dalam pendidikan? Hubungan antara filsafat dan pendidikan sangatlah penting, sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. 9. Mengapa Pancasila dijadikan ideologi bangsa dan negara Indonesia? Pancasila dijadikan dasar negara karena memang sesuai dengan janji bangsa Indonesia. 10. Mengapa setiap pendidik di Indonesia harus mempelajari filsafat yang sesuai dengan ideologi bangsa Pancasila? Pendidikan dasar berdasarkan nilai-nilai Pancasila membantu membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran nasional, etika yang baik, dan semangat kebangsaan. 11. Apa tujuan utama manusia Indonesia berfilsafat Pancasila? Menjadi bangsa yang baik, menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. 12. Bagaimana hubungan antara manusia dan budaya? Kebudayaan lahir dari proses kehidupan manusia yang dihasilkan dari interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain, ataupun dari alam. 13. Jelaskan apa yang menjadi perbedaan antara kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan adalah suatu pola pikir, pola hidup, juga tingkah laku yang dijadikan acuan dalam penggambaran jati diri maupun ciri khas suatu kelompok tertentu. Sementara peradaban adalah pola pengembangan dalam kehidupan yang manusia sendiri tentukan. Tujuannya untuk memajukan kebutuhan manusia yang semakin luas. 14. Apa persamaan antara kebudayaan dan peradaban? Peradaban dan kebudayaan sama-sama menunjukkan pada seluruh pandangan hidup manusia, dan suatu peradaban adalah bentuk yang lebih luas dari kebudayaan. 15. Bagaimana sifat dan hakikat kebudayaan? Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. 16. Apa yang dimaksud berpikir deduktif dalam filsafat? Berpikir deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada premis-premis. 17. Apa yang dimaksud berpikir induktif dalam filsafat?
Berpikir induktif merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan. 18. Apakah penalaran dan logika adalah sesuatu yang sama? Logika merupakan suatu bagian filsafat yang membahas aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Sedangkan penalaran adalah kegiatan berpikir yang memiliki karakteristik tertentu dalam menentukan suatu kebenaran. 19. Jelaskan apa manfaat logika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, serta berpikir koheren. 20. Bagaimana cara kerja penalaran induktif? Penalaran induktif biasanya mengambil kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan, data, atau fakta. 21. Mengapa kita harus berpikir secara logis? Yaitu mempermudah proses pemahaman materi dan memecahkan masalah dengan rasional. 22. Mengapa logika termasuk ke dalam ilmu cabang filsafat? Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. 23. Bagaimana konsep pendidikan menurut Ivan Illich? Pendidikan adalah segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. 24. Bagaimana konsep pendidikan menurut Paulo Freire? Menurut Freire, menekankan pembelajaran diberi kesempatan untuk menciptakan sendiri pengetahuan atau keterampilan yang dimilikinya. 25. Apa perbedaan utama antara pendekatan Paulo Freire dan Ivan Illich terhadap pembelajaran? Perbedaan utama antara Freire dan Illich terletak pada pendekatan mereka terhadap struktur pendidikan formal. Freire fokus pada pembahasan melalui dialog, sementara Illich menolak institusi sekolah konvensional dan mempromosikan pembelajaran yang lebih mandiri. 26. Bagaimana peran guru dalam pendidikan menurut Paulo Freire? Paulo Freire melihat guru sebagai fasilitator pembelajaran, memfasilitasi dialog kritis, dan memperdayakan siswa. 27. Bagaimana peran guru dalam pendidikan menurut Ivan Illich? Ivan Illich sebaliknya menekankan pada desentralisasi dan memandang guru tradisional sebagai bagian dari sistem yang perlu diubah. 28. Bagaimana filsafat pendidikan mendefinisikan hakikat manusia? Filsafat pendidikan mendefinisikan hakikat manusia sebagai esensi atau sifat fundamental yang membentuk keberadaan dan tujuan hidup manusia. 29. Bagaimana filsafat pendidikan memandang peran pengetahuan dalam pengembangan manusia? Filsafat pendidikan meyakini bahwa pengetahuan memiliki peran penting dalam membentuk dan mengembangkan potensi manusia, memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam. 30. Apa peran epistemologi dalam konteks pengetahuan dalam filsafat pendidikan? Epistemologi dalam filsafat pendidikan membahas sumber, natura, dan batasan pengetahuan untuk membentuk dasar untuk pendekatan metodologi pembelajaran. 31. Bagaimana filsafat pendidikan mengartikan proses pemerolehan pengetahuan? Filsafat pendidikan memandang proses pemerolehan pengetahuan sebagai perjalanan pembelajaran yang melibatkan refleksi, pengalaman, interaksi, dan dengan lingkungan. 32. Bagaimana filsafat pendidikan mengatasi tantangan dalam menghubungkan pengetahuan dengan nilai dan etika?
Filsafat pendidikan mencari keseimbangan antara memberikan pengetahuan dan membangun kesadaran nilai serta etika, menciptakan individu yang berpikir kritis dan moral. 3. Apa yang dimaksud dengan landasan metafisik dalam konteks filsafat? Landasan metafisik mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasarkan hakikat, realitas, dan hubungan antara fisik dan non-fisik. 4. Bagaimana landasan metafisik dapat mempengaruhi pemahaman manusia tentang keberadaan dan tujuan hidup? Landasan metafisik dapat membentuk pemahaman manusia tentang keberadaan dan tujuan hidup dengan memberikan persepsi tentang hakikat, realitas, dan eksistensitas. 35. Apa yang dimaksud dengan landasan aksiologis dalam filsafat? Landasan aksiologis membahas aspek nilai dan etika termasuk pernyataan mengenai apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah dalam konteks nilai dan moral. 36. Bagaimana landasan aksiologi mempengaruhi pembentukan nilai-nilai dalam masyarakat? Landasan aksiologis mempengaruhi pembentukan nilai-nilai dalam masyarakat dengan memberikan dasar konseptual bagi penilaian terhadap tindakan, norma, moral, dan prinsip etika. 37. Apa yang dimaksud dengan landasan epistemologi dalam filsafat? Landasan epistemologis membahas sumber, bentuk, dan batasan pengetahuan serta cara manusia memperoleh dan memahami informasi. 38. Bagaimana landasan epistemologis dapat mempengaruhi pendekatan manusia terhadap pengetahuan dan pembelajaran? Landasan epistemologis dapat mempengaruhi pendekatan manusia terhadap pengetahuan dan pembelajaran dengan membentuk pandangan mereka tentang sumber pengetahuan, metode, pencari kebenaran, dan batasan pengetahuan yang dimiliki. 39. Apa konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara mengusulkan konsep pendidikan yang holistik, melibatkan aspek fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. 40. Bagaimana Ki Hajar Dewantara melibatkan konsep tunas muda dalam pendidikannya? Tunas muda merupakan ide Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan potensi anak-anak melalui pendekatan pendidikan yang menarik dan berpusat pada kebebasan belajar. 41. Apa yang dimaksud dengan Tritunggal dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara? Tritunggal mencakup pengembangan spiritual, moral, dan intelektual siswa, menekankan pentingnya kehidupan keseimbangan. 42. Bagaimana konsep Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan kearifan lokal? Ki Hajar Dewantara mendorong interaksi kearifan lokal dalam kurikulum agar pendidikan mencerminkan budaya dan nilai-nilai setempat. 43. Apa peran guru dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara? Guru dalam konsep Ki Hajar Dewantara bukan hanya pendidik, tapi juga menjadi teman, pendamping, dan teladan bagi siswa. 44. Bagaimana Ki Hajar Dewantara memandang peran keluarga dalam pendidikan? Ki Hajar Dewantara menekankan peran keluarga sebagai mitra penting dalam mendukung pendidikan anak-anak. 45. Apa pentingnya pembentukan karakter dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pembentukan karakter adalah tujuan utama pendidikan untuk menciptakan individu yang berkualitas dan bertanggung jawab. 46. Apa itu pendidikan multikulturalisme? Pendidikan multikulturalisme adalah pendidikan yang mengakui, menghargai, dan memperkaya keberagaman budaya, etnis, dan latar belakang dalam pembelajaran. 47. Mengapa penting menerapkan pendidikan multikulturalisme? Pendidikan multikulturalisme pendidikan
untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, mengurangi diskriminasi, dan mempersiapkan siswa untuk hidup masyarakat dalam global. 48. Apa peran guru dalam pendidikan multikulturalisme? Guru memiliki peran kunci dalam menciptakan atmosfer inklusif, menghormati perbedaan, dan memfasilitasi diskusi yang mempromosikan pemahaman lintasan budaya. 49. Apa strategi yang efektif untuk mengajarkan kesadaran multikulturalisme di kelas? Yaitu mencakup penggunaan literasi, film, diskusi, kelompok, dan proyek kolaborasi yang mendorong pemahaman mendalam tentang keberagaman budaya. 50. Bagaimana pendidikan multikulturalisme dapat mendukung pembangunan keterampilan antara budaya? Pendidikan multikulturalisme mendukung pembangunan keterampilan antara budaya dengan mengajarkan siswa untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda.